Putri menjadi terlalu emosional untuk mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi yang tiba-tiba ini karena dia belum mempersiapkannya. Selama kamu bersamaku, kamu bisa mengikutiku saja. Randy meyakinkan Putri Bramasta dengan suaranya yang akrab dan dalam lagi. Putri Bramasta menjadi sangat tenang mendengar apa yang baru saja dikatakan Randy. Dia belum siap untuk ini, tapi dia punya Randy. Ya, dia mengangguk. Selama dia ada di sini, aku akan mengikutinya saja. Dia adalah matanya. Dia adalah arah untuk membimbingnya maju. Dia adalah segalanya baginya. Randy mengangkat tangannya dan memegang lembut wajah Putri Bramasta. Dia menundukkan kepalanya dan menciumnya. Mulai hari ini, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah istriku. Dan mulai sekarang, siapapun yang berani menyakitimu, aku tidak akan membiarkan orang itu, termasuk diriku sendiri. Randy tidak berbicara keras-keras, tetapi setiap kata yang diucapkannya jelas seperti siang hari. Pidato singkatnya ditangkap oleh seluruh fotografer di ruangan itu dan juga disiarkan langsung di internet. Dia ingin dunia mendengar sumpahnya. Putri Bramasta adalah istrinya, seseorang yang akan dia lindungi dengan nyawanya. Siapapun yang cukup berani untuk mengejarnya lagi akan menanggung akibatnya sendiri. Randy tidak akan berbagi taktiknya menghadapi orang-orang yang berbuat macam-macam dengan orang yang dicintainya. Insiden Calvin adalah contoh yang bagus. Aku tidak akan menangis. Putri Bramasta tidak ingin menangis, tapi dia tidak bisa menahan air matanya. Dia tergerak oleh apa yang baru saja dilakukan Randy. Gadis baik, berhentilah menangis. Randy mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka air matanya dengan ibu jarinya. Jika kamu menangis, hatiku akan sakit. Aku senang. Putri Bramasta menggigit bibirnya dan mencoba yang terbaik mengendalikan air matanya. Dia tidak ingin Randy kembali mengalami sakit hati karena dirinya. Akhirnya Dirga tiba di hadapan mereka bersama Kenzo dan putri kecil. Dirga tersenyum dan berkata, "Pengantin kita yang paling cantik. Ada begitu banyak kamera dari seluruh dunia yang melihatmu saat ini. Apakah kamu tidak takut riasanmu akan berantakan saat kamu menangis?" Putri Bramasta memelototinya dengan waspada. "Ayah." Putri kecil tiba-tiba melepaskan tangan Dirga dan melemparkan dirinya ke arah ayahnya. Pagi-pagi sekali, semua tetua di keluarga telah berulang kali memberitahunya bahwa dia tidak boleh meminta pelukan dari ayahnya karena ayahnya sedang sibuk. Dia seharusnya menjadi gadis pembawa bunga tercantik untuk pernikahan orang tuanya. Namun, begitu dia melihat orang tuanya, dia tidak bisa diam lagi. Dia sudah lupa apa yang orang dewasa minta dia lakukan, dan melemparkan dirinya ke pelukan ayahnya dengan bunga di tangannya. Randy menangkap tubuh kecilnya yang berlari ke arahnya dan mengangkatnya untuk menciumnya. "Sayangku, ada apa? Aku rindu kalian berdua." Dia membungkuk untuk mencium ayahnya, dan kemudian bergerak untuk mencium ibunya juga. "Ibu terlihat cantik sekali. Terima kasih atas pujianmu, sayang." Putri Bramasta tersenyum dengan air mata berlinang. Bagi Putri Bramasta, dipuji oleh putrinya lebih berharga dari pujian orang lain. "Aku secantik ibu." Anak kecil itu benar-benar jenius. Ternyata dia hanya memuji dirinya sendiri, bukan ibunya. Putri Bramasta mengusap kepala kecilnya dan berkata, "Tidak, kamu yang paling cantik dari semuanya." Setelah mendapat pujian dari ibunya, putri kecil menoleh ke arah ayahnya, berharap ayahnya juga bisa memujinya. "Ibu benar, kamu yang paling cantik." Randy mencubit wajah anak kecil itu dan berkata, "Tetapi hari ini, ibu adalah bintangnya. Kamu harus mendengarkan apa yang kakek, nenek, dan bibi kecil katakan." "Tapi aku tidak mau." Dia sudah berada di dekat kakek dan neneknya sejak pagi, jadi dia sangat ingin bersama ayah dan ibunya sekarang.
Dia tidak ingin orang tuanya hanya melihat satu sama lain dan mengabaikannya sepenuhnya. Randy berkata dengan sabar, "Kamu akan menjadi gadis penjual bunga yang paling cantik hari ini. Kamu tidak bisa bergantung pada ayah hari ini. Tapi aku ingin bersama ibu dan ayah." Putri kecil berbicara dengan tegas. Dia memegang erat leher ayahnya dengan kedua tangan kecilnya, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskannya. Sayang, Randy tidak berdaya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap anak kecil ini. Sejak dia membesarkan anak ini dengan penuh kasih sayang sejak dia masih kecil lahir, dia tidak tega menolak permintaannya. "Randy, serahkan dia padaku." Putri Bramasta mengulurkan tangan untuk memeluk putri kecil dan menciumnya. "Kalau begitu, kamu bisa bersama ibu." "Oke." Putri kecil mengangguk penuh semangat. Dia senang berada bersama orang tuanya. "Tuan Randy, silakan maju ke depan dan tunggu pengantin wanita." Pembawa acara pernikahan menyela keluarga. "Tuan Dirga, nanti Anda akan menyerahkan pengantin wanita kepada pengantin pria. Ayah Putri Bramasta telah meninggal. Jadi, kakak laki-laki tertuanya, Dirga, adalah orang yang paling pantas mengantar Putri Bramasta menyusuri lorong dan menyerahkan tangannya pada Randy." Semuanya sudah siap. Semua orang berdiri di posisinya masing-masing. Randy berjalan ke ujung karpet merah, menunggu pengantinnya. Saat pawai pernikahan mulai dimainkan, mata semua orang tertuju pada pengantin wanita. Putri Bramasta menggendong putri kecil dengan satu tangan dan Dirga dengan tangan lainnya. Mereka berjalan menuju Randy di sisi lain karpet merah. Setelah berjalan beberapa langkah ke depan, 12 helikopter terbang dari atas kepala mereka. Pesawat-pesawat itu membentuk bentuk hati yang melayang di udara dan menyebarkan kelopak bunga hingga ke tanah. Tiba-tiba, hujan bunga turun. Kelopak bunganya beterbangan di udara. Bersamaan dengan bunga-bunga di tanah, semua orang tenggelam dalam lautan bunga. "Wah, indah sekali!" seorang tamu berseru kagum. Jika seorang wanita memiliki pria yang bisa mengadakan pernikahan seperti ini dalam hidupnya, itu akan menjadi hidup tanpa penyesalan. "Iya, itu terlalu indah. Sayang sekali aku tidak akan pernah menjalani kehidupan yang baik seperti ini." Direktur Randy tampan, dan pengantin wanitanya juga sangat cantik. Mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Pertunjukannya tidak berakhir di sini. Ketika mempelai wanita mendekati mempelai pria secara perlahan di bawah pimpinan kakak laki-lakinya, 11 pesawat mengibarkan spanduk panjang pada saat yang bersamaan, dan masing-masing memiliki barisan pesan yang panjang. Dari pertemuan pertama Randy dengan Putri Bramasta hingga perpisahan mereka, semuanya dirinci dan diperlihatkan ke publik. Randy menceritakan kisah mereka kepada semua orang. Namun, pita yang dilepaskan oleh pesawat terdepan di bagian paling akhir adalah yang paling menarik perhatian semua orang. Spanduk lainnya berwarna merah, tapi yang ini berwarna putih. Spanduknya bertuliskan, "Tidak peduli hidup atau mati, aku akan selalu bersamamu. Aku akan memegang tanganmu dan menjadi tua bersamamu." Randy bukanlah tipe orang yang pandai mengungkapkan perasaannya, bahkan lebih sulit lagi baginya untuk mengungkapkannya kepada publik. Jadi, dia menemukan cara khusus untuk mengungkapkan cintanya pada Putri Bramasta. Saat spanduk panjang ini dilepas, Putri Bramasta sudah berjalan menyusuri pelaminan dan akhirnya sampai di samping Randy. Dia menatapnya dengan mata selembut merpati. Di dalam faktanya, betapapun menakjubkannya pengaturannya, kecantikan dari segalanya tetap tidak akan menyamai kecantikan pria di depannya. Hanya ada Randy di matanya, dan tidak diragukan lagi, Randy juga hanya menatapnya. Dia menatap wajah Putri Bramasta yang pemalu dengan penuh kasih sayang. Tatapannya begitu terfokus padanya, seolah-olah itu akan menembus seluruh tubuhnya.
Putri Bramasta adalah pengantin cantik saat itu. Tepat pada saat ini, dia akhirnya melewati segala macam tantangan dalam hidup, dan tetap berada di sisinya terlepas dari semua itu. Tuan Randy, penerima tamu di sebelahnya terbatuk ringan, mencoba mengingatkan Randy untuk sadar karena mereka harus melanjutkan upacaranya. Randy mendapatkan kembali ketenangannya dan mengambil langkah kecil ke depan. Dia berlutut dan memandang Putri Bramasta dan Dirga. "Kakak, dengan restumu, aku akan melindunginya dengan hidupku mulai sekarang, selamanya dan selamanya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.